Dok, saya pasien HD mau nanya, selama 7 bulan ini HB saya turun terus, dok. Gimana ya solusinya, dok? Terima kasih. Soalnya setiap bulan saya mesti tambah 2 kantong. Ini kemarin yang terakhir tambah 4 kantong karena HB cuma 4. Kalau di total selama 1,5 tahun ini sudah 20 kantong lebih. Penyebab penurunan hemoglobin atau HB pada pasien hemodialisis itu yang pertama karena defisiensi eritropoietin, ya. Eritropoietin. Ginjal yang rusak tidak mampu memproduksi eritropoietin yang cukup. Oh ya, eritropoietin adalah hormon yang dihasilkan oleh ginjal yang berfungsi untuk merangsang sumsum tulang untuk menghasilkan sel darah merah. Nah, karena terjadi gagal ginjal, lalu produksi eritropoietinnya berkurang atau mungkin sudah sangat sedikit sekali ya, sehingga sumsum tulang itu gagal untuk menghasilkan sel darah merah secara optimal. Kalau itu masalahnya, maka solusinya adalah terapi erythropoiesis stimulating agent atau ESA. Erythropoiesis stimulating agent seperti epoetin alfa atau darbepoetin. Nah, itu. Tapi itu pemberiannya sesuai dengan indikasi ya. Dokter KGH-nya yang memberikan. Bukan kita beli sendiri ya. Tuh, jadi yang pertama karena kurangnya produksi hormon erythropoietin karena kondisi ginjal yang sudah rusak itu. Sebab yang kedua adalah defisiensi zat besi atau Fe, iron ya. Zat besi sangat penting untuk produksi hemoglobin. Pada pasien hemodialisis, pasien gagal ginjal kronik stadium akhir, kehilangan zat besi dapat terjadi akibat perdarahan mikro dari prosedur dialisis dan penggunaan uh, penyerap zat besi di usus atau chelating agent ya. Kalau itu sebabnya, kalau defisiensi zat besi sebabnya, maka solusinya adalah suplementasi zat besi oral atau intravena yang bisa diberikan sesuai kebutuhan ya. Nah, itu juga perlu pemeriksaan lebih lanjut. Biasanya itu dokter akan meminta pasien melakukan pemeriksaan kadar ferritin serta saturasi transferin. Nanti akan ketahuan itu uh, karena kurangnya zat besi atau misalnya hanya karena kekurangan eritropoietin yang memang terjadi pada pasien gagal ginjal kronik. Penyebab yang ketiga, kemungkinan yang ketiga adalah perdarahan kronis. Pasien hemodialisis rentan mengalami perdarahan kronis dari saluran cerna akibat penggunaan antikoagulan, ya. Antikoagulan selama prosedur dialisis atau akibat gastritis atau tukak lambung ya, gastritis. Nah, itu bisa terjadi perdarahan. Nah, solusinya kita harus pastikan kalau memang yang dicurigai adanya perdarahan dari lambung, dari saluran cerna, maka solusinya kita lakukan pemeriksaan penunjang yaitu dengan endoskopi biasanya. Kalau dokter curiga adanya perdarahan saluran cerna ya. Yang selanjutnya kemungkinan penyebab anemia pada pasien gagal ginjal kronik adalah hemolisis. Hemolisis itu pecahnya pembuluh darah. Pecahnya sel darah merah ya. Hemolisis. Pecahnya sel darah merah. Hemolisis dapat terjadi akibat ketidakseimbangan elektrolit. Kemudian karena paparan membran dializer atau efek samping obat-obat tertentu. Solusinya evaluasi faktor pencetus hemolisisnya atau sesuaikan terapi jika diperlukan. Selanjutnya adalah defisiensi vitamin B12 dan asam folat. Nah, dua vitamin ini nih sangat penting dalam produksi hemoglobinnya. Jadi, kalau terjadi defisiensi atau kekurangan pada vitamin B12 dan asam folat, maka bisa menyebabkan anemia. Anemia megaloblastik. Kalau itu sebabnya, maka solusinya adalah suplementasi vitamin B12 dan asam folat. Bila ditemukan defisiensi vitamin B12 atau asam folat berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium. Oke, kesimpulannya, anemia pada pasien hemodialisis, pada pasien gagal ginjal kronik stadium akhir, memiliki berbagai penyebab yang harus dievaluasi secara menyeluruh ya.
kemungkinannya tadi itu ada sekitar 5 kan. Nah, terus dievaluasi untuk pengelolaannya, apakah itu pemberian ESA, apakah dengan suplementasi zat besi, apakah koreksi untuk defisiensi vitamin, serta pemantauan dan pengendalian kondisi yang mendasari anemianya, yaitu disesuaikan dengan hasil diagnosis. Makanya konsultasikan dengan dokter spesialis nefrologinya ya. Laporkan, "Dok, saya kok cepat sekali nih HB saya rendah sampai harus ditransfusi. Apa yang harus saya lakukan atau bagaimana penanganannya, Dok?" Selain transfusi tentunya kan. Baik, itu saja mungkin, semoga bermanfaat ya. Wallahu a'lam bishawab.